Ya tentu saya harus apa yang saya bisa gitu. Makanya menurut saya idealisme itu overrated. Menurut saya pada akhirnya profesionalisme itu yang di atas idealisme. Idealisme itu ini ada quote yang bagus banget dari nama teman saya kebetulan sama sama Mas, namanya Adriano Colby. Waduh. Saya senang sekali mengulang quote ini karena memang quote ini bagus sekali. Adriano Colby pernah bilang begini. Wah, dia senang banget tuh di quote. Iya, karena dia sudah titip kata ini quote gue bagus banget kalau lo bawa tolong bawa nama gue. Karena emang dia kurang terkenal Mas, jadi saya bantu untuk nih. Jadi dia ada Adriano Colby bilang begini, kita bisa dibilang idealis kalau sudah melewati 3 tahap. Wah, apa aja nih Bang? Tahap pertama adalah kalau ditawarin sesuatu yang bertentangan dengan idealisme kita dan kita tolak. Oke. Oke. Jadi misalnya idealisme kita A, tapi di depan mata kita ditawarin B dan kita tolak itu. Nah, itu idealis. Oke. Tapi kalau kita punya idealisme A, tapi belum ada tawaran B, itu namanya nggak diajak. Itu belum teruji. Itu belum teruji. Yes, Siapapun yes. bisa ngomong begitu. Oke. Tapi kalau kita sudah melewati fase di mana kita punya idealis, apapun konteksnya ya Mas, kita punya idealisme A, terus kita ditawarin kesempatan yang berbeda dengan idealisme kita dengan segala benefitnya, tapi kita tetap berpegang teguh kepada A ini dan kita Oke. tolak B ini, nah itu oke. Itu kita sudah lolos level 1 idealis meter. Waduh. Itu baru level 1 ya? Itu baru level Masih ada 2 1. lagi? Ya. Oke. Yang kedua, saat kita mengambil keputusan untuk menolak B ini dengan segala benefitnya, ada nggak orang yang makan dari kita? Oke. Ada nggak orang yang hidup dari kita, yang menggantungkan pekerjaannya dari keputusan kita? Gitu. Dan kalau misalnya ada, dan kita tetap tolak itu, dan kita bisa memberikan pengertian kepada orang-orang ini bahwa ada kesempatan yang kita lewatkan demi idealis kita dan mereka semua on board, itu berarti Anda sudah lolos level Makin kedua. keren lagi Iya. level. Tapi kalau Anda menolak B dengan segala benefitnya karena percaya A, Anda menolak B, tapi Anda nggak ngasih tahu misalnya istri kita atau siapapun, itu namanya ngebohongin keluarga, bukan idealis. Tuh. Ya, lebih paham kan maksud gue? Paham banget. Jadi kita semua harus on board gitu. Oke. Itu makanya sekalipun partner kita, mau itu suami atau mau istri, misalnya contoh, kita ditawarin 5M untuk sesuatu yang di luar prinsip atau idealisme kita. Ya, sebutlah ini korupsi nih. Ya. Jangan korupsi lah, itu kan kriminal Mas. Oh, ini? Ya, Oh, itu jelas nggak mungkin ya? Itu jelas nggak mungkin lah. Oke. Karena kalau kriminal nanti jadi problematik nih. Oh, iya, Misalnya benar-benar. contoh kita punya prinsip A, tapi kita ditawarin 5M. Let's say yang paling gampang jadi buzzer lah misalnya. Oke. Ya atau jangan jadi buzzer. Bahasa deh, belum menjadi kriminal ya? itu kriminal juga. Pokoknya ini aja deh, kita misalnya ditawarin 5M untuk sesuatu yang di luar prinsip kita. Oke, ini masih prinsip ya? Berarti prinsip bukan gitu. tidak kriminal ya? Tidak kriminal Oke. gitu. Misalnya ditawarin 5M gitu. Cetak ada 5M depan kita. Habis itu kita tolak, terus kita ngomong sama istri. Oke. Aku ditawarin 5M. Terus istri kita atau suami kita mungkin bisa mengatakan, aku bangga sama kamu. Hebat, kamu bisa memegang teguh prinsip-prinsipmu. Itu hebat. Yes. Tapi kalau kita nggak ngasih tahu, itu ngebohongin suami atau ngebohongin istri. Karena kemungkinan, loh kok? Nah, Loh kok kamu tolak? betul. Dan sekalipun suami atau istrinya bangga dengan keputusan tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah berapa kali sampai dia sebel? Misalnya sekali ditawarin 5M ditolak. Iya. Aku bangga sama kamu Mas, aku bangga sama kamu Dek. Gitu. 2 kali. Aku tidak bangga lagi. Aku bangga. 3 kali. Kayaknya naik Alphard kan udah mulai. Oke. Itu makanya saya dan Adriano Colby itu tidak mau mendengar, bukan tidak mau mendengar ya, tentunya ini dengan nada komedi. Agak sulit buat saya untuk percaya dengan idealisme freelance dan pengangguran gitu. Karena mereka hidup untuk dirinya sendiri. Idealisme ya benar. Pengangguran dan freelance, betul ya. Tidak ada kategori tadi masuk yang orang yang ditanggungnya lah. Yes, Oke. gitu. Dan ya pada akhirnya kan idealisme ini kan juga menjadi sebuah barang dagangan di mana dalam banyak konten itu selalu diromantisasi Betul. menjadi sesuatu yang mulia dan keagungan Nah, besar ini dia gitu. nih.
Padahal sebenarnya kenyataannya tidak selalu dalam konteks kenyataan hal itu benar. Betul. Tidak selalu ya. Iya ya. Dalam beberapa hal mungkin betul gitu. Nah. Tapi